Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sukacita amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kita boleh lagi beribadah, doa pagi. Setelah malam kita lalui dengan baik, kita beristirahat. Pagi ini kita boleh menyembah Dia sebelum melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Satu kebahagiaan di mana kita boleh memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan tentu kita menaikkan doa permohonan kita kepada Allah yang hidup, ya. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 60, ya, pembacaan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mazmur 60. Mazmur pasal 60, kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya doa memohon kemenangan, ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung kesaksian, miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, rupanya umat Allah mengalami kekalahan, ya, mengalami tekanan atau seperti ditinggal oleh Tuhan, ya, seperti itu katakan, ya. Di ayat 3 dikatakan begini, Ya Allah, Engkau telah membuang kami, ya, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami, ya. Kemudian kita lihat di ayat berikut, ya, 11. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Ya, 12. Ya, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Jadi umat ini mengalami pengalaman kekalahan karena, ya, Tuhan tidak bersama dengan mereka. Jadi mereka kalah. Ya, jadi mereka berkata bahwa ketika Tuhan tidak bersama dengan mereka, mereka kalah. Mengapa Tuhan tidak bersama dengan mereka? Ini menjadi satu pertanyaan. Ya, bukankah Tuhan selalu bersama dengan mereka? Nah, dalam perjalanan hidup umat Tuhan,
kita melihat ketika terjadi peperangan dan Tuhan tidak membela mereka, Tuhan tidak bersama dengan mereka dan akhirnya mereka kalah, ya pada umumnya adalah karena mereka melakukan hal yang salah. Ya, mereka melakukan hal yang salah. Ya, dan ada dosa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melihat di ayat berikut, ya, mengapa Tuhan tidak maju bersama dengan mereka? Kemudian umat ini melalui doa permohonan dalam Mazmur 60 ini kita tahulah bahwa ya rupanya mereka mengandalkan kekuatan manusia. Ya, coba kita melihat di ayat 11. Ayat 13 dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Nah, ada indikasi walaupun tidak dijelaskan, tapi kalau saya melihat dari ayat ini, ya umat ini melihat bahwa kekuatannya secara manusia terbatas. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu tidak akan bisa mengalami kemenangan. Ya, kekuatan manusia itu terbatas. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya, ketika umat Tuhan berperang dan mereka mau mencoba dengan kekuatan mereka, mereka tidak mengandalkan Tuhan, maka kekalahanlah yang terjadi. Ya, kekalahanlah yang terjadi. Jadi Tuhan tidak membela mereka. Bukan berarti Tuhan tidak mau tahu dengan mereka, tetapi Tuhan bisa izinkan atau biarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka pikir baik, hebat. Tetapi pada akhirnya mereka umat itu ya merasakan atau mengalami kekalahan, ya ketakberdayaan, ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting bagi kita, sia-sia penyelamatan dari manusia. Jadi dalam perjalanan hidup kita memang ada kecenderungan secara manusia kita mau mengandalkan diri kita. Ini terbukti dari kehidupan orang-orang di mana dalam menjalani hidup ini mereka tidak takut akan Tuhan, tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, ya tidak berdoa, ya bahkan tidak mengakui, kemungkinan besar tidak mengakui adanya Tuhan. Terbukti ya dalam perjalanan hidup mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, hartanya, semua. Ya padahal kalau kita lihat ya peristiwa yang kita alami sudah 1 tahun lebih ini semestinya membuat manusia semakin bersandar pada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya. Saya membaca berita yang dikirim oleh seorang hamba Tuhan di grup hamba Tuhan juga. Ada seorang hamba Tuhan juga yang di Amerika, ya dia juga pengusaha, ya adalah bisnis itu ya. Tapi semua saya tertarik membacanya itu karena semua hasilnya adalah untuk pelayanan, untuk misi. Tetapi dalam tempo 2 hari 280 triliun uangnya habis. Wah, 2 hari 280 triliun kalau tidak salah itu. Pokoknya 2 hari itu lenyap, habis, tidak punya uang lagi. Nah, Tuhan izinkan itu. Padahal hamba Tuhan ini ya mendukung pelayanan, dia memang pendeta, gerejanya bagus semua, tapi saya senang melihat bahwa ya dia hidupnya sederhana. Orang tidak tahu kalau dia adalah konglomerat. Dia mobilnya sederhana, rumahnya cuma di pojok kota, katakan seperti itu. Dia sederhana sekali dan dana-dana yang dia miliki itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi memang bisa saja Tuhan izinkan itu lenyap, ya 280 triliun kalau tidak salah itu ya. Artinya apa? Dana uang yang besar itu Anda juga bisa bertahan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini? Kesehatan kita. Ya, 2 hari yang lalu ya kita kaget ada teman sahabat dari satu kampung kita juga tiba-tiba berita loh, pendeta kaget, gak ada berita sakit ABC udah meninggal, rupanya hanya sakit mah katanya ya, penyakit sakit mah, ke rumah sakit ya selesai. Ya
belum terlalu tua, muda, masih sama seperti kita. Ya, kita kan masih muda Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan, masih muda ya Pak Ben. Si anak muda lagi loh Pak Ben. Haleluya. Jangan kita pikir tua, tapi ya mau kita bertanya saya masih muda, mungkin meninggalnya masih lama. Ya belum tentu. Ya kan? Kemarin di Banyuwangi juga ada hamba Tuhan ya, ibu pendeta dan adiknya dua-dua ya dipanggil Tuhan karena COVID itu ya, dan jemaat atau yang terpapar atau apa ada 16 orang katanya, tapi puji Tuhan sudah mulai pulih. Artinya Bapak Ibu kita ini sangat terbatas. Apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Ya, jadi kematian pun tidak perlu menjadi ketakutan bagi kita kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya, jadi hidup ini jalani dengan rasa takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya kita renungkan yang pertama adalah ya sia-sia penyelamatan dari manusia. Jadi jangan andalkan kekuatan manusia. Ya, dalam menjalani kehidupan kita saat ini, jangan pernah tergoda untuk mengandalkan manusia. Manusia sangat terbatas. Ya, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kesulitan, kemudian kita berpikir siapa kira-kira yang akan menolong kita, membantu kita. Ini seringkali terjadi. Bukannya datang kepada Tuhan, tetapi pertama-tama kita mau mencoba ya mencari pertolongan dari manusia, padahal manusia itu terbatas. Yang kedua, yang ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini ya. Jadi datanglah kepada Tuhan, ya yakin akan pertolongan Tuhan. Jadi firman Tuhan kata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan manusia terkutuk, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Jadi kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ini sangat indah sekali ya. Ya, umat itu berkata dan sesuai dengan Mazmur ini bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Jadi kita andalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan sekarang. Kita andalkan Tuhan dalam menghadapi musuh-musuh. Dalam konteks dalam Mazmur, ya bahwa mereka menghadapi musuh memang peperangan. Ya bangsa-bangsa yang mereka hadapi, musuh mereka yang datang menyerang mereka. Dan mereka yakin mereka akan menang, akan bisa menaklukkan musuh-musuh itu. Bahkan dikatakan ya Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi Allah lah yang akan memberi kemenangan kepada umatnya. Kalau umat itu mengandalkan Tuhan, kalau umat itu datang kepada Tuhan, kalau umat itu berserah kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa bersukacita, bergembira dalam situasi yang sulit? Saya mau berkata, terlalu sulit kita bersukacita dalam kondisi akhir-akhir ini yang keadaan memang benar-benar sulit. Tetapi kita harus percaya akan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita dahsyat. Ya, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Wow. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Satu contoh begini, ada teman. Kemarin saya berkunjung ke sana, dia sedang membangun gereja. Membangun gereja, kemudian saya foto, kemudian sudah mulai naik. Jadi saya hanya berpikir masa sulit, masa pandemi seperti ini. Juga semua jemaat juga mengalami kelemahan dalam keuangan. Tetapi karena mereka mengandalkan Tuhan, bergotong royong habis ibadah minggu, mereka turun ke lapangan. Ya mereka aduk semen, naikkan batako, kan seperti itu. Jadi di dalam masa sulit masih tetap bisa membangun, dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Ya, masalahnya untuk material tidak bisa dibeli, tapi dengan iman. Dan akhirnya ada yang Tuhan gerakkan ya untuk membayar batako, pasir dan segala macam. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong.
Ya Tuhan yang membuka jalan tatkala kita tidak bisa lagi melihat jalan itu. Kita terbatas untuk melihat jalan. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun di gereja, percayakah jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Hebat. Kita lakukan yang hebat. Ya, bukan kita akhirnya hanya mengeluh dalam hidup ini, ya kecewa dalam hidup ini, ya stres menghadapi persoalan. Jangan. Buat sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu secara manusia. Jika engkau mengandalkan kekuatanmu secara manusia, engkau akan kecewa. Sebab kekuatanmu terbatas, kekuatanku terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita sangat lemah. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Wah, itu luar biasa. Problem yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, ekonomi yang sulit. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ini bebanku, ini pergumulan. Dan Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku sakit Tuhan, Tuhan beri kesembuhan. Ekonomi sulit Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkah. Usahaku sedang keadaan sulit, Tuhan buka jalan. Tuhan pakai, ada banyak orang yang bisa Tuhan pakai. Bukan kita mengandalkan Tuhan, bukan kita mengandalkan manusia, bukan. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang menggerakkan orang-orang lain untuk menolong kita. Jadi andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita abaikan Dia. Berarti dengan keadaan situasi yang sulit ini, tentu kita semakin banyak berdoa, mengandalkan Tuhan. Amin. Banyak berdoa, banyak memuji Dia, banyak berserah, dan banyak membaca firman Allah. Dan yang menarik adalah tetap lakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Melayani, semangat terus. Ya, lakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk menghadapi masa-masa sulit. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan andalkan kekuatan kita manusia, karena kekuatan kita terbatas. Jangan terjebak dengan kehebatan kita. Dan yang kedua, andalkan Tuhan. Sebab dengan mengandalkan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati kita.